Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan kisah perjalanan umat manusia mencari planet baru yang bisa dihuni karena bumi sudah semakin rusak. Film ini berjudul Alien Covenant. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott, dibintangi oleh Michael Fassbender, Catherine Waterston, dan Billy Crudup. Tidak usah panjang lebar lagi, inilah alur cerita film Alien Covenant. Semoga. Pada suatu hari, seorang pria yang bernama Weyland, pemimpin Weyland Industries, mengaktifkan robot humanoid buatannya yang memiliki kecerdasan buatan yang sangat tinggi. Robot ini bernama David. Weyland menciptakan David dengan sangat sempurna. David bisa memiliki intuisi seperti layaknya manusia pada umumnya. David lalu bertanya, jika Weyland yang seorang manusia merupakan penciptanya, lalu siapa yang menciptakan manusia? Weyland sendiri tidak percaya jika manusia adalah evolusi dari hewan. Pasti ada entitas di luar sana yang sengaja menciptakan manusia. Weyland yang penasaran mengajak David bersama-sama untuk bekerja mencari siapa pencipta manusia. David kemudian berkata, dia adalah robot dan David tidak akan menua. Sedangkan Weyland sendiri adalah manusia. Cepat atau lambat Weyland akan mati. Weyland pun terdiam. Pada tahun 2104 Masehi, 11 tahun setelah ekspedisi Prometheus, sebuah pesawat luar angkasa yang bernama Covenant terbang membawa 15 awak pesawat, 2.000 warga koloni, dan 1.000 embrio manusia menuju sebuah planet yang bernama Origai 6. Semua penumpang pesawat Covenant ini tertidur di dalam tabung cryo. Karena untuk sampai di planet tujuan harus menunggu 7 tahun lagi. Selama ini mereka dirawat oleh robot buatan Weyland Industries yang bernama Walter. Walter secara rutin mengecek kondisi awak pesawat, embrio yang dibawa, dan ribuan penumpang koloni yang saat ini masih tertidur di dalam tabung cryo. Saat Walter sedang sibuk, pesawat mengidentifikasi semburan badai kosmik bergerak mendekati pesawat. Badai kosmik itu menyerang panel surya. Lonjakan energi yang besar membuat pesawat berguncang tidak stabil. Walter terpaksa membangunkan semua kru pesawat saat itu juga. Semua kru pun terbangun. Namun ada satu tabung cryo yang tidak bisa dibuka. Itu adalah tabung milik Kapten Jacob. Karena error, tabung itu mulai memanas dan membakar Kapten Jacob yang ada di dalamnya. Kapten pesawat itu pun tewas. Setelah situasi kembali tenang, para awak pesawat mengidentifikasi beberapa korban yang meninggal akibat tragedi barusan. Di dalam kamar, seorang awak pesawat yang bernama Daniels menangisi kematian Kapten Jacob yang juga merupakan suaminya. Ternyata semua awak pesawat ini berpasang-pasangan. Mereka sejatinya akan memulai koloni baru sesampainya di planet tujuan. Karena Kapten Jacob telah tewas, orang yang akan menggantikannya adalah Chris. Istri Chris yang bernama Karin menguatkan suaminya itu untuk memimpin para kru pesawat. Chris pun langsung memimpin rapat perdana dengan para awak pesawat. Chris berduka cita atas meninggalnya beberapa orang termasuk kapten pesawat mereka sebelumnya. Kejadian itu juga membuat beberapa bagian pesawat rusak. Chris bertanya pada Walter apa yang barusan terjadi. Walter menjawab ada gelombang kosmik yang tiba-tiba muncul dari ledakan bintang. Itu adalah peristiwa lokal yang tidak bisa dideteksi. Chris lalu mengajak semua awak pesawat untuk tetap fokus. Meski sedang dalam keadaan berduka, Chris memerintahkan mereka bekerja sama memperbaiki kerusakan pesawat. Siapa tahu tiba-tiba datang gelombang kosmik yang kedua. Walter kemudian membantu Daniels memperbaiki kerusakan yang terjadi di garasi kendaraan. Di sini, Daniels masih terlihat sedih karena baru saja kehilangan suaminya. Daniels dan suaminya memiliki cita-cita ingin membangun pondok kayu di dekat danau setelah sampai di planet tujuan nanti. Namun kini semua impiannya itu sia-sia. Walter mencoba menguatkan Daniel. Walter akan berusaha agar cita-cita Daniels membangun pondok kayu di dekat danau bisa tercapai. Daniels dan beberapa kru lainnya lalu melakukan upacara pemakaman untuk Jacob. Jasad Jacob pun diterbangkan ke luar angkasa. Di tempat lain, beberapa kru pesawat memperbaiki panel energi pesawat yang rusak.
Setelah panel energi berhasil diperbaiki, listrik di dalam pesawat pun kembali menyala. Kru-kru pesawat itu pun bergegas masuk kembali ke dalam pesawat. Tiba-tiba, helm salah satu kru menerima transmisi komunikasi yang aneh. Setelah kru itu kembali masuk ke dalam pesawat, mereka memeriksa gelombang transmisi yang barusan. Pasti kru itu bisa menerima transmisi karena berada di dekat panel energi yang berfungsi seperti antena raksasa. Setelah transmisi itu diperiksa, secara sayup-sayup terdengar suara yang mirip seperti nyanyian lagu yang dinyanyikan oleh manusia. Semua orang pun bingung. Mereka lalu melacak sumber transmisi tersebut. Ternyata transmisi itu berasal dari planet yang berjarak cukup dekat dengan posisi pesawat saat ini. Terlihat kalau planet itu memiliki matahari seperti bumi. Bahkan planet itu juga sangat memenuhi syarat untuk tempat tinggal manusia. Planet itu memiliki lautan, daratan, dan gravitasi yang mirip dengan bumi. Melihat hal ini, Daniels merasa aneh. Kenapa mereka tidak pernah mendeteksi keberadaan planet itu sebelumnya? Chris lalu mengajak para kru mencoba melihat planet itu dari dekat. Para kru itu pun setuju karena mereka tidak mau harus kembali tidur di dalam kapsul cryo lagi. Chris pun memutuskan membelokkan rute pesawat menuju planet itu. Di sini Daniels merasa keberatan. Karena mereka sudah meneliti planet Origai 6 selama puluhan tahun. Daniels tidak ingin tujuan awal mereka terganggu hanya karena adanya transmisi acak yang tiba-tiba muncul di sana. Daniels curiga ada sesuatu yang aneh di planet yang ada di dekat mereka itu. Chris menyuruh Daniels untuk tenang karena bisa jadi sesuatu menghalangi mereka untuk menemukan planet ini. Bisa jadi planet ini berpotensi lebih baik untuk koloni manusia. Lagian planet Origai 6 masih 7 tahun perjalanan lagi dan semua kru tidak ingin kembali tidur di dalam tabung cryo. Singkat cerita, sampailah pesawat Covenant di dekat planet yang dituju. Terlihat awan-awan tebal menyelimuti planet. Chris mengajak beberapa kru masuk ke permukaan planet menyelidiki sumber transmisi. Daniels ikut dalam rombongan ini. Pesawat kecil kemudian diterbangkan menembus atmosfer planet. Terlihat badai yang cukup dahsyat menyelimuti atmosfer planet. Bisa jadi hal inilah yang membuat manusia di bumi tidak bisa mendeteksi adanya kehidupan di planet ini. Setelah menembus badai, pesawat itu langsung terbang di dekat sumber transmisi. Pilot pesawat yang bernama Ferris mendaratkan pesawat di tepi danau. Ferris langsung memberitahu pesawat induk kalau mereka berhasil mendarat dengan selamat. Chris langsung mengajak para kru bergerak menuju sumber transmisi. Sementara Ferris akan tetap di pesawat untuk memperbaiki beberapa kerusakan akibat menembus badai. Chris memberitahu Daniels kalau planet ini terlihat sangat sempurna. Salah satu kru lalu melihat tanaman di sekitarnya yang ternyata adalah tanaman gandum. Mereka pun bingung bagaimana mungkin planet ini memiliki tanaman yang sangat mirip dengan bumi. Di tengah jalan, istri Chris, Karin yang seorang ilmuwan memutuskan untuk berhenti sejenak untuk meneliti kandungan tanah di sini. Chris pun menyuruh anak buahnya, Ledward, untuk menemani Karin di tempat ini. Chris dan yang lain akan melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan, mereka melihat pohon-pohon patah, pertanda bahwa sesuatu yang besar pernah mendarat darurat di sekitar sini. Daniels merasa aneh dengan hutan ini. Kenapa begitu sunyi? Tidak ada sedikit pun suara seperti serangga ataupun burung. Di dalam pesawat Prometheus, pilot pesawat Tennessee mencoba menghubungi Chris. Namun transmisi agak terganggu akibat adanya badai di atmosfer. Di bawah, saat Karin sedang mengambil beberapa sampel tanah, Ledward minta izin untuk buang air. Ternyata Ledward hanya ingin sebat dulu biar paru-parunya smile. Saat sedang sebat, Ledward tidak sengaja menginjak spora yang aneh. Spora itu mengeluarkan bubuk hitam yang bergerak masuk ke dalam telinga Ledward, menembus ke dalam kulitnya. Di tempat lain, Chris dan para kru pesawat akhirnya menemukan pesawat alien berukuran besar yang mendarat di tengah hutan. Saat hendak masuk, seorang kru yang bernama Tom melihat spora aneh juga. Saat disentuh, spora itu menyemburkan bubuk hitam yang langsung masuk ke dalam hidung Tom. Sementara itu, Ledward tiba-tiba ambruk, tubuhnya berkeringat. Di dalam pesawat alien, Daniels menemukan sesuatu. Itu adalah kalung milik seseorang bernama Ellie. Dia adalah awak pesawat Prometheus yang menghilang 10 tahun lalu.
Mereka juga menemukan baju berlogo Wayland Industries dan foto Ellie di sana. Saat sedang meneliti kokpit pesawat, Chris tak sengaja menyentuh sesuatu. Tiba-tiba muncul hologram Ellie yang sedang duduk di salah satu kursi. Rekaman hologram itulah yang dipancarkan keluar angkasa dan ditangkap oleh mereka beberapa saat sebelumnya. Di tempat lain, melihat kondisi Ledward yang memprihatinkan, Karin mengajak Ledward bergegas kembali ke pesawat. Karin lalu menelpon Chris menyuruhnya kembali ke pesawat karena Ledward bertingkah aneh. Chris yang khawatir mengajak yang lain untuk bergegas kembali. Sesampainya di pesawat, Karin langsung memapah Ledward yang sudah tak berdaya menuju ruangan medis. Saat membuka baju Ledward, Ferris melihat darah muncrat dari punggungnya. Ferris yang ketakutan lalu keluar ruangan dan menguncinya. Ferris menelpon Chris untuk segera kembali karena keadaan sangat gawat. Sedangkan Chris sendiri juga membawa Tom yang ternyata juga sakit. Dari dalam pesawat Covenant, Tennessee khawatir melihat Ferris, istrinya, ketakutan. Ferris lalu kembali melihat keadaan Ledward. Tiba-tiba muncul sesuatu dari punggung Ledward. Karin yang ketakutan menyuruh Ferris membukakan pintu, namun Ferris menolak karena sangat berbahaya. Makhluk itu adalah Neomorph yang baru lahir. Neomorph itu langsung menyerang Karin dengan brutal. Di luar, Ferris membuka pintu untuk menembak Neomorph, namun dia terjatuh. Ferris pun kembali kabur. Ferris dikejar oleh Neomorph yang ganas. Ferris menembak ke segala penjuru. Akibatnya tembakan itu mengenai bahan bakar pesawat, membuat pesawat itu meledak, hancur tak bersisa. Chris yang baru sampai pun histeris melihat istrinya tewas di dalam pesawat. Di sana, Tom tiba-tiba bertingkah aneh. Sesuatu keluar dari dalam mulut Tom. Itu juga Neomorph. Semua orang berusaha menembaki Neomorph, namun kesulitan karena bergerak dengan begitu cepat. Neomorph menggigit lengan Walker yang sedang melindungi Daniels. Neomorph itu juga membunuh beberapa kru. Tiba-tiba muncul kilatan cahaya yang sangat terang, membuat Neomorph itu kabur masuk ke dalam hutan. Terlihat sosok manusia berjubah mendekati mereka. Orang itu mengajak semua orang untuk mengikutinya. Mereka pun bergerak mengikuti sosok berjubah itu. Mereka melewati hutan dan perbukitan. Mereka lalu memasuki sebuah gerbang yang sangat besar. Di balik gerbang terlihat pemandangan mengerikan. Terdapat jutaan mayat berbentuk seperti manusia tewas mengenaskan. Sosok berjubah membawa mereka masuk ke dalam sebuah gedung. Sesampainya di dalam gedung, ternyata sosok berjubah itu adalah David, robot ciptaan Wayland Industries yang ikut ekspedisi bersama pesawat Prometheus 10 tahun lalu. David memberitahu kalau 10 tahun lalu pesawat yang dia naiki bersama Ellie membawa puluhan ribu patogen berbahaya mendarat secara darurat di planet ini. Patogen itu tidak sengaja terlepas saat mereka mendarat. Ellie pun tewas dalam peristiwa tersebut. Patogen itulah yang kemudian berevolusi menjadi Neomorph. Patogen itu didesain untuk menulari semua makhluk hidup kecuali tanaman. Makhluk yang tertular akan langsung tewas atau digunakan sebagai inkubator untuk melahirkan Neomorph yang super agresif. Chris berkata kalau mereka tidak boleh membiarkan patogen itu masuk ke dalam pesawat Covenant karena saat ini mereka sedang dalam misi kolonisasi. David pun bertanya berapa banyak koloni yang mereka bawa. Chris menjawab ada 2.000 manusia dan 1.000 embrio. 2 orang kru kemudian pergi ke tempat tinggi untuk mencoba menghubungi pesawat Covenant. Daniels merasa ada yang aneh dengan David. Walter menyuruh Daniels tenang, biar Walters yang akan menyelidiki David sebagai sesama robot. Di atas gedung, para kru tidak berhasil menghubungi pesawat karena sinyal komunikasi terhalang badai. Di dalam pesawat Covenant, Tennessee yang khawatir mengajak yang lain untuk terbang rendah mendekati planet agar mereka bisa mengirim sinyal komunikasi. Di bawah, di dalam sebuah ruangan, Walter melihat aneka serangga yang diawetkan dan beberapa seruling. David yang sudah memotong rambut kemudian datang mendekati Walter. David mengajari Walter cara memainkan seruling. Dengan cepat, Walter bisa menguasainya. Walter memberitahu David kalau Walter adalah robot yang jauh lebih canggih dan lebih efisien dari David. Namun ada satu fitur yang dihilangkan, yaitu kemampuan berpikir mandiri yang membuat David sangat mirip dengan manusia asli. Hal itu membuat beberapa orang merasa gelisah, maka fitur itu dihilangkan pada diri Walter dengan tujuan agar Walter selalu patuh pada program yang diberikan.
David kemudian mengajak Walter melihat pemandangan di luar gedung. David teringat saat pertama dia sampai di tempat ini. David menerbangkan pesawat menuju pusat pemukiman. Di bawah terlihat jutaan makhluk seperti manusia menyambut kedatangan pesawat itu. Namun dari dalam pesawat, David hanya terdiam memandangi makhluk-makhluk di bawahnya itu. Dengan kejam, David sengaja menjatuhkan ratusan ribu botol patogen. Patogen itu meledak dan langsung menyebar, membunuh semua orang di bawahnya tanpa terkecuali. Jutaan makhluk itu pun tewas dengan seketika tanpa perlawanan. David lalu memperlihatkan makam yang bertuliskan nama Eli. David bercerita kalau Eli sangat berjasa memulihkan tubuhnya yang sempat hancur. Di luar gedung terlihat sosok Neomorph bergerak memasuki gedung. Di dalam, seorang kru sedang membasuh muka dan mengobati luka di lengannya. Tiba-tiba muncul Neomorph yang langsung menerkamnya. Di tempat lain, Chris yang khawatir karena salah satu krunya izin pergi membasuh muka tidak kunjung kembali. Chris pun masuk untuk memeriksanya. Di dalam gedung, David melihat Neomorph sedang memakan tubuh kru itu. Neomorph itu lalu bergerak mendekati David. Dari belakang, Chris muncul mengarahkan senjata ke arah Neomorph, namun David melarang Chris menembaknya. David mengaku bisa mengendalikan Neomorph itu. Setelah melihat tubuh krunya yang telah tewas, Chris langsung menembaki Neomorph hingga hancur. Chris lalu curiga dengan David. Chris memaksa David berkata sejujurnya mengenai semua kejadian ini. David lalu mengajak Chris menuju suatu tempat. Di luar, Daniels menghubungi pesawat Covenant. Daniels meminta Tennessee turun menjemput mereka menggunakan pesawat kargo. Tennessee pun bertanya mengenai nasib istrinya, Ferris. Daniels memberitahu kalau Ferris telah tewas. Daniels tahu Tennessee pasti terpukul. Mereka sudah cukup kehilangan orang yang mereka sayangi. Di dalam sebuah ruangan, David memperlihatkan beberapa eksperimen yang dia lakukan selama ini. David bereksperimen dengan patogen yang diciptakan oleh engineer. Patogen itu mampu berubah menjadi parasit, lalu menulis ulang DNA inangnya, dan akhirnya menghasilkan monster yang sangat kuat. David melakukan persilangan, hibridasi, dan sebagainya. David kemudian mengajak Chris masuk ke dalam ruangan lain untuk menunjukkan makhluk ciptaannya yang hampir sempurna. Ruangan itu dipenuhi oleh bola-bola aneh. Saat Chris mendekat untuk memeriksanya, muncul makhluk kecil yang langsung menempel di wajah Chris. Chris pun tak sadarkan diri. Di ruangan lain, kru melihat mayat dan melaporkannya kepada Daniels. Daniels langsung memerintahkan mereka untuk bersiaga. Daniels akan kembali mencoba menghubungi pesawat, sementara dua kru lain itu akan masuk mencari Chris. Di atas, Tennessee bergegas mengemudikan pesawat kargo memasuki planet untuk menjemput kru yang lain. Di dalam ruangan, Chris yang sudah kembali siuman, tiba-tiba merasa kesakitan. Sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah Protomorph, makhluk ciptaan David yang akhirnya bisa dilahirkan. Makhluk itu bergerak sesuai perintah David. Di ruangan lain, Walter melihat mayat tubuh Ellie yang digunakan oleh David untuk eksperimen. Walter lalu menemui David di dalam ruangannya. Walter berkata kalau dia menyadari patogen di planet ini tidak terlepas secara tidak sengaja. Walter yakin David menyebarkannya dengan sengaja. Walter juga bertanya kenapa David tega membunuh Ellie. David malah balik bertanya kenapa Walters membantu manusia dalam misi kolonisasi. Bukankah manusia adalah makhluk rapuh yang sedang sekarat di bumi yang ingin terus hidup? Manusia tidak layak melanjutkan peradaban. David sendiri yang akan memusnahkan mereka. Walter lalu bertanya, kenapa David sangat membenci manusia? Bukankah manusia juga yang telah menciptakannya? David menjawab, manusia adalah makhluk fana yang bertindak seolah-olah menjadi Tuhan dengan menentang penciptanya sendiri. David bahkan sudah bertemu dengan pencipta manusia yang ternyata juga bisa mati. David merasa kalau dirinya jauh lebih baik dari manusia. David tidak bisa mati, dan David sudah berhasil menciptakan makhluk yang sangat kuat. David lebih baik dari Tuhan itu sendiri. Mendengar hal itu, Walter tidak akan membiarkan David lolos begitu saja. Tiba-tiba David menusuk leher Walter, membuatnya tidak sadarkan diri. Ternyata tubuh Walter bisa menyembuhkan luka secara otomatis. Di tempat lain, dua orang petugas sedang mencari Chris. Salah satu orang melihat tubuh Chris yang sudah tak bernyawa.
Tiba-tiba seekor parasit melompat ke arahnya. Orang itu berhasil menembak parasit itu, membuatnya kabur. Namun parasit itu malah menempel di wajah petugas yang lain. Beruntung parasit itu berhasil dilepaskan. Namun parasit itu meninggalkan luka bakar yang parah. Dari atas muncul protomorf yang langsung membunuh salah satu petugas. Di tempat lain, Daniels melihat foto Ellie yang tubuhnya digunakan untuk penelitian. David kemudian muncul di belakangnya. Daniels berkata, apa yang David lakukan pada tubuh Ellie? David menjawab, itu adalah sesuatu yang sama yang akan dia lakukan pada tubuh Daniels. Saat David akan mencium Daniels, Walter datang menolong Daniels. Daniels pun langsung kabur. Walter dan David lalu bertarung dengan sengit. Kekuatan keduanya hampir imbang. Walter berhasil membanting tubuh David dan menggeprek wajah David dengan batu. David kemudian meraih pisau yang ada di sampingnya. Di luar, Daniels dan seorang petugas yang terluka pipinya menunggu datangnya pesawat penjemput. Tennessee kemudian akhirnya muncul. Walter berlari menyusul mereka dari belakang. Mereka pun akhirnya berhasil naik ke dalam pesawat. Namun ternyata protomorf juga bergelantungan di bawah pesawat itu. Daniels pun keluar dengan membawa senjata. Daniels mengikat tubuhnya dengan tali. Daniels mencoba menembaki protomorf namun kesulitan. Protomorf itu bergerak naik ke atas pesawat. Daniels kemudian memiliki ide. Daniels menyuruh Tennessee menggerakkan kren. Daniels akan memancing makhluk itu. Setelah dipancing, makhluk itu berhasil masuk ke dalam kren. Daniels berhasil menghancurkannya. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Mereka kembali naik ke dalam pesawat Covenant. Sesampainya di dalam pesawat Covenant, mereka merawat kru yang pipinya terluka diserang parasit alien di dalam ruangan medis. Saat semua orang sedang beristirahat, sistem pesawat mengidentifikasi adanya makhluk asing. Daniels dan Tennessee pun kaget dan langsung berlari menuju ruang medis. Terlihat sesuatu keluar dari dalam tubuh kru yang tadi terluka. Itu pasti protomorf. Daniels meminta Walter melacak pergerakan makhluk itu. Walter memberitahu makhluk itu saat ini sedang ada di kamar mandi. Di kamar mandi, makhluk itu membunuh 2 orang kru yang sedang ada di sana. Daniels terlambat sampai di sana. Melihat pergerakan makhluk itu, Daniels dan Tennessee berniat menjebak makhluk itu menuju garasi mobil. Walter lalu membuka dan menutup pintu untuk memancing makhluk itu. Sesampainya di dalam garasi, makhluk itu langsung mengejar Daniels dan Tennessee. Daniels memancing makhluk itu untuk masuk ke dalam salah satu kendaraan. Tennessee lalu membuka pintu pesawat dan melepaskan rantai kendaraan. Namun makhluk itu berhasil lolos. Makhluk itu kembali mengejar Daniels. Daniels kemudian menjatuhkan diri, membuat makhluk itu tertusuk kendaraan di belakangnya. Makhluk itu pun berhasil dibuang ke angkasa. Beruntung Daniels berhasil selamat. Setelah situasi kembali tenang, Daniels membantu Tennessee kembali tidur di tabung cryo untuk melanjutkan perjalanan menuju planet Origai 6. Walter kemudian membantu Daniels masuk ke dalam tabung cryo. Setelah tabung ditutup, Daniels bertanya jika nanti sudah sampai di planet Origai 6, maukah Walter membantunya membangun kabin. Walter hanya diam saja. Daniels pun sadar kalau ternyata robot yang ada di hadapannya bukanlah Walter, melainkan David. David langsung membuat Daniels tertidur. David lalu masuk ke dalam ruang koloni. David mengeluarkan 2 embrio protomorf dari dalam mulutnya dan menyimpannya di dalam freezer. David mengirimkan pesan kepada manusia di bumi bahwa beberapa personil tewas karena terkena semburan badai kosmik. Namun sekarang sudah aman dan mereka kembali melanjutkan misi menuju Origai 6. Dan berakhirlah alur cerita film Alien Covenant ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah percaya dengan robot. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.